حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم السلف. Sholat yang dia kerjakan itu akan mencegah dirinya dari perbuatan maksiat tadi. Ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Muqbil. Yakni sholatuhu satanhahu an ma'asih. Maksudnya adalah bahwasanya sholat dia itu akan mencegah dirinya dari berbuat maksiat-maksiat. Qala al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, faqauluhu inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar bayanun lima yatadammanuhu min daf'il mafasidi wal madar. Tentang firman Allah Ta'ala ini, sesungguhnya sholat itu mencegah dari kekejian dan kemungkaran. Di dalamnya ada keterangan tentang apa yang dikandungi oleh sholat, yaitu berupa tertolaknya kerusakan-kerusakan dan bahaya-bahaya. Fa inna nafsa idza qama biha zakarallaha idza qama biha dzikrullahi wa du'a'uh. Karena jiwa itu apabila tegak pada dirinya zikir kepada Allah dan berdoa kepada Allah, yaitu jiwanya senantiasa dihiasi dengan zikir dan doa, la siyama ala wajhil khusus, terutama dalam bentuk yang khusus. Bentuk yang khusus adalah apa? Salat, gabungan dari zikir dan doa. Aksabaha zalika sibghatan salihah, akan memberikan kepada dirinya suatu celupan yang bagus. Jiwanya akan terpengaruh dengan pengaruh yang sangat bagus, terdidik dengan salat. Tanhaha anil fahsya'i wal munkar, yang mana celupan yang bagus tadi akan mencegah dirinya dari kekejian dan kemungkaran. Kama yahussuhul insanu min nafsih, sebagaimana itu akan dirasakan oleh seseorang pada dirinya sendiri.
terasa ketika rajin sholat dia menjadi merasa dekat dengan Allah dan membenci kemungkaran-kemungkaran. Tapi kalau sudah lama tidak sholat, maka yang terjadi adalah sebaliknya dan yang terasa adalah sebaliknya. Selesai dari Majmu'ul Fatawa. Was-sholatu kama dzakarallahu ta'ala tanha 'anil abatil. Dan sholat sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Ta'ala itu akan mencegah dari kebatilan-kebatilan. Ma'annal abatil hiya min wasawisis syaitan. Padahal kebatilan-kebatilan itu adalah bagian dari bisikan-bisikan setan. Faman arada salamata minas syaitan falyukthir minas sholati syar'iyyah. Maka barang siapa ingin selamat dari setan, maka hendaknya dia memperbanyak sholat yang disyariatkan. Berarti keluar darinya adalah apa? Sholat-sholat yang dihiasi dengan bid'ah. Ini tidak akan berpengaruh baik. Tadarruan ilallahi ta'ala, dalam keadaan dia menundukkan dan merundukkan diri kepada Allah Ta'ala. Qala Syekhul Islam rahimahullah, fan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qama'a syayatinal insi wal jin. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mampu untuk menaklukkan setan manusia dan jin bima ayyadahu Allah Ta'ala min anwa'il ulumi wal a'mal, dengan dukungan-dukungan yang Allah Ta'ala berikan kepada beliau, yaitu berupa berbagai jenis ilmu dan amalan. Wa min a'zamiha as-salatu wal jihad. Dan dukungan, termasuk dukungan yang terbesar dari Allah Ta'ala pada diri Nabi adalah salat dan jihad. Dan ini yang paling sering dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa aktsaru ahaditsin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi sholati wa jihad. Dan kebanyakan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berkisar segi sekeliling atau di seputar salat dan jihad. Faman kana muttabi'an lil anbiya nasarahu Allah subhanahu bima nasara bihil anbiya. Maka barang siapa mau mengikuti para nabi, Allah subhanahu wa ta'ala akan menolong dia dengan pertolongan yang dia berikan kepada para nabi itu. Karena para pewaris akan mendapatkan warisannya sesuai dengan kadarnya. Wa amma man ibtada'a dinan lam yashra'u, adapun orang yang membuat-buat agama yang tidak disyariatkan oleh para nabi, fataraka ma amaru bihi min ibadatillahi wahdahu la syarikalah, lalu orang ini meninggalkan apa yang diperintahkan oleh para nabi, yaitu berupa peribadatan kepada Allah satu-satunya tanpa ada sekutu baginya, wattiba'i nabiyyih, dan mengikuti nabinya, fima syara'ahu li ummatih, di dalam perkara yang beliau syariatkan untuk umat beliau. Orang ini apa yang dia perbuat? Wa batada al-ghuluwa fil anbiya'i was sholihin wasyirka bihim. Dia membuat-buat sikap berlebihan kepada para nabi dan orang-orang soleh, dan membuat kesyirikan kepada para nabi dan orang soleh. Fa inna hadza tatala'abu bihi syayatin. Maka orang yang seperti ini akan dipermainkan oleh setan. Jadi salat yang mencegah kemungkaran adalah salat yang disyariatkan, bukan salat yang dipenuhi dengan bid'ah-bid'ah. Qala ta'ala innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya setan itu tidak memiliki kekuasaan kepada orang-orang yang beriman dan orang-orang yang hanya bertawakal kepada Rabb mereka. Innama sultanuhu 'alal ladzina yatawallawnahu wal ladzina hum bihi musyrikun. Hanyalah kekuasaan setan itu berlaku kepada orang-orang yang setia kepadanya dan orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah Ta'ala, yang mereka itu adalah kaum musyrikin kepada Allah. Wa qala ta'ala inna ibadi laisa laka 'alaihim sultan illa manittaba'aka minal ghawin. Sesungguhnya para hambaku, engkau wahai setan tidak memiliki kekuasaan apa-apa terhadap mereka. Akan tetapi kekuasaanmu hanyalah berlaku pada orang-orang yang tersesat yang mengikuti dirimu. Selesai dari Majmu'ul Fatawa. Al-Hadiyah Asyar, sebab yang ke-11, as-sholatu jamaah, mengerjakan sholat secara berjamaah. Ini semakin melindungi seorang hamba dengan seizin Allah. Inna mulazamata sholatil jama'ati sababul himayati minasyaiton. Sesungguhnya terus menerus, yaitu komitmen dengan sholat berjamaah,
itu menyebabkan adanya perlindungan dari gangguan setan. An Abi Darda radhiyallahu an qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma min salasatin fi qaryatin la yu'dzanu wa la tuqamu fihi mushalah. Tidak ada 3 orang yang di suatu desa yang di situ tidak dikumandangkan azan dan tidak ditegakkan salat di tengah-tengah mereka illa stahwadza alaihimus syaitan, kecuali setan akan menguasai mereka. Fa alaika bil jamaah fa inna dhi'ba ya'kulul qasiyah, maka engkau harus setia kepada jamaah karena sesungguhnya serigala itu akan memakan kambing yang menyendiri. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang hasan. Ini menunjukkan keutamaan sholat berjamaah. Qala al-Aini rahimahullah yuridu bidzalik anna syaitana yastahwidu wa yatasallatu ala tarikil jamaah. Sesungguhnya setan itu akan menguasai, sama yastahwid dan yatasallat, menguasai dan mendominasi orang yang meninggalkan jamaah. Jamaah di sini maksudnya adalah sholat berjamaah. Kama yatasallatu dhi'bu 'ala syatil munfaridati minal qati'. Sebagaimana serigala itu akan menguasai kambing yang menyendiri dari rombongannya. Qati' itu adalah rombongan kambing. Sebagian mengatakan qati' itu adalah 30 ekor. Selesai dari syarah Abu Dawud, syarah Sunan Abi Dawud. Wa qala Tibi rahimahullah wastihwadus syaitan huwa ghalabatuh. Yang namanya istihwadus syaitan adalah dominasi dan kekuasaannya. Innama yakunu mimma takunu maksiyah. Itu hanyalah terjadi di dalam perkara yang di situ berlaku kemaksiatan. Ka tarkil wajib, seperti ditinggalkannya perkara yang wajib. Dunas sunnah, bukan sesuatu yang mustahab. Ini dalil yang menguatkan bahwasanya sholat berjamaah adalah wajib. Buktinya sampai orangnya dikuasai setan kalau meninggalkan jamaah. Selesai dari Al-Kashif. Wa qala al-Munawi rahimahullah istahwadza alaihimus syaitan istaula alaihim, yaitu setan berkuasa kepada mereka. Wa jarrahum ilaih, dan menyeret mereka kepada dirinya, semakin mendekat kepada setan. Fa alaikum bil jamaah ilzamuha, hendaknya kalian setia dengan jamaah, rajin untuk sholat berjamaah di dalam hadis ini. Fa innama ya'kulu dhi'ab asyatal qasiyah, karena serigala itu hanyalah memangsa kambing yang sendirian, al munfaridah anil qati', yang menyendiri dari rombongannya. Fa inna syaitana musallatun ala mufariti al jamaah, karena setan itu hanyalah menguasai orang yang memisahkan diri dari jamaah. Selesai dari Faidul Qadir. As-saniyah asyar, yang ke-12, qiyamul laili wa sholatus subuh, menjalankan sholat malam dan menjalankan sholat subuh. Ini lebih khusus lagi, lebih khusus daripada yang ke-10, sholat secara umum. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala dzukira 'indan Nabiy sallallahu alaihi wasallam rajulun faqir mazalana iman hatta asbah. Dari Ibnu Mas'ud yang mengatakan, diceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang seseorang, lalu dikatakan bahwasanya dia masih terus-menerus tidur sampai masuk waktu subuh. Ini kalau asbah maksudnya waktu subuh. Terkadang asbah masuk waktu pagi, karena ada khilaf di dalam syarahnya. Maqama ila shalah, dia tidak mau bangkit untuk salat. Faqal, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bala syaitanu fi udhunih, setan mengencingi telinganya, kencing di telinga dia. Nauzubillah. Muttafaqun alaih. Qala Hafidz Ibnu Rajab rahimahullah, fa inna kulla naumin istaghraqa waqta sholati hatta fata bihil waqt, karena setiap seluruh tidur yang menghabiskan waktu sholat, istaghraq yaitu menghabiskan sampai luput darinya waktu tadi, fahuwa minas syaitan, maka itu adalah dari setan sampai keluar dari waktu. Fa innahu huwallazi yunawwimu an qiyamil lail,
Karena setan itulah yang menyebabkan orang tertidur dari qiyamul lail, dibisiki untuk jangan bangun. Wa yaqulu lin-naim, dia berkata kepada orang yang tidur, urqud 'alaika naumun tawil. Tidurlah karena engkau memerlukan tidur yang panjang, engkau masih harus tidur yang panjang, engkau keletihan dan seterusnya, bisikan-bisikan tadi. Kama akhbara bidzalika Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana itu dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala fil ladzi nama hatta asbah bala syaitanu fi udhunih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang orang yang tidur hingga masuk waktu pagi, setan itu kencing di telinganya. Selesai dari Fathul Bari punya Ibnu Rajab. Wa qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah wa yuradu bihi sholatul lail awil maktubah. Yang dimaksudkan dengan salat yang dia tinggalkan tadi adalah qiyamul lail atau yaitu salat wajibnya, yaitu salat subuh. Wa yu'ayyiduhu riwayatu Sufyan hadza indana. Dan dia diperkuat dengan riwayat Sufyan yang ada di sisi kita ini, nama anil faridah, dalam riwayat yang lain, yaitu dia tertidur dari sholat wajib. Berarti apa? Dia tidur sampai matahari terbit. Akhrajahu Ibnu Hibban fi sahihih, diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam sahih beliau. Wa bihadza yatabayyanu munasabatul hadits lima qablah. Dan dengan ini menjadi jelaslah kesesuaian antara hadis itu dengan hadis yang sebelumnya di dalam sahih Bukhari. Wa fi hadits Abi Sa'id alladhi qaddamtu dzikrahu min fawaidil mukhlis. Dan dalam hadits Abu Sa'id yang telah saya sebutkan terdahulu penyebutannya dari fawaidul mukhlis. Mukhlis ini adalah nama seorang muhadits menulis kitab fawaid. Di situ ada riwayat asbahatil uqadu kulluha kahayatiha wa bala syaitanu fi udhunih. Masuk di waktu pagi dalam keadaan yaitu simpul-simpul tersebut, simpul yang ada di tengkok seseorang itu semuanya masih seperti keadaannya, simpulnya belum terurai. Nanti akan dibahas terurainya simpul-simpul itu. Dan setan kencing di telinga dia. Fayustafadu minhu waqtu baulis syaitan. Diambil faedah darinya waktu kencingnya setan. Kapan dia itu kencing? Yaitu apa? Ketika masuk di waktu pagi, orangnya belum bangun juga. Wa munasabatu hadzal hadis lilladzi qablah. Kesesuaian hadis ini untuk hadis yang sebelumnya, qauluhu fi udhunih, di telinga dia. Wa fi riwayat Jarir fi udhunaih, di kedua telinga dia, bitasniyah, ya dua telinga. Waktu lifa fi baulis syaitan, diperselisihkan tentang kencingnya setan. Faqil huwa ala haqiqatih, ada yang mengatakan dia sesuai dengan hakikatnya, dan itu yang betul, tidak perlu ditakwil. Qala al-Qurtubi wa ghairuh la mani'a min dzalik. Al-Qurtubi dan lain-lain mengatakan tidak ada yang menghalangi untuk kita pahami sesuai dengan hakikatnya. Illa ihalata fi, karena tidak mustahil setan itu kencing. Li'annahu sabata anna syaitana ya'kulu wa yashrabu wa yankih, karena telah pasti bahwasanya setan itu juga makan dan minum dan menikah. Maka apa yang memustahilkan untuk dia kencing? Falamani amin ayyabul, maka tidak ada yang menghalangi untuk dia itu kencing. Selesai dari Fathul Bari. Dalilun akhar, dalil yang lain yang menunjukkan pentingnya qiyamul lail. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya'tidu syaitanu ala qafiyati ra'si ahadikum. Setan membuat simpul, membuat suatu ikatan pada tengkuk kepala salah seorang dari kalian. Idza huwa nam, apabila dia tidur, salasa uqad, ada 3 simpul. Yadribu kulla uqdah, dia melemparkan pada setiap ikatannya itu suatu kalimat, alaika lailun tawil farqud. Engkau masih harus tidur yang panjang, maka tidurlah engkau. Engkau masih harus melewati malam yang panjang, maka tidurlah. Fa in istayqat, maka kemudian apabila dia tetap bangun menyelisihi setan dan tidak mau taat pada setan, fadzakarallah, lalu dia berzikir menyebut nama Allah, doa bangun tidur dan yang semacam itu,
inhalat uqdah, akan terurailah satu ikatan. Fa in tawaddoa inhalat uqdah, kalau dia berwudu hilanglah atau terurailah satu simpul lagi. Fa in shalla inhalat uqdah, kalau dia mengerjakan sholat maka terurai pula satu ikatan lagi. Fa asbaha nasyitan thayyiban nafas, maka dia masuk di waktu pagi dalam keadaan penuh semangat dengan jiwa yang bagus. Wa illa, kalau tidak demikian, asbaha khabithan nafsi kaslana, maka dia masuk di waktu pagi dalam keadaan jiwanya itu buruk, jiwanya itu busuk dan menjadi pemalas. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah, wa ikhtalafal ulama'u fi hadhil 'uqad. Para ulama berselisih pendapat tentang simpul-simpul ini. Faqila huwa aqdun haqiqi. Ada yang mengatakan itu adalah simpul hakiki, cuma apa? Tidak kita lihat. Bi makna uqadis sihir lil insan, yaitu simpul-simpul sihir yang ditimpakan kepada seseorang. Wa mana'ahu minal qiyam, dan menghalangi dia dari qiyamul lail. Qala Allah Ta'ala wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Allah Ta'ala berfirman, dan saya berlindung kepada Allah Ta'ala, kepada penguasa waktu subuh, dari kejahatan para wanita penyihir yang meniupkan sihir mereka pada simpul-simpul tersihir tersebut. Fa'ala hadza, maka berdasarkan syarah yang pertama ini, simpulnya adalah simpul sihir. Huwa qaulun yaquluh, ini adalah perkataan yang diucapkan oleh setan, yaitu sihir. Alaika naumun tawil farqud, ini kalimat sihir, menyihir dia untuk jadi malas bangun. Wa yu'assiru fi tathbitin naim, dan dia berpengaruh untuk memperlambat orang yang tidur itu, jadi lambat untuk bangun, jadi gerakannya pun melambat. Kata sihir, seperti pengaruh sihir, menjadi terbelenggu orangnya. Waqil, ada yang mengatakan yahtamilu ayyakuna fi'lan yaf'aluh, ada kemungkinan dia itu, yaitu simpul-simpul tadi adalah perbuatan yang diperbuat oleh setan, tidak betul-betul berupa tali yang diikat, tapi ini adalah perbuatan. Kafi'lin nafasati fil uqad, seperti perbuatan para wanita penyihir yang meniup ke tali-tali itu, ke buhul-buhul, yaitu simpul-simpul tali. Waqil, ada yang mengatakan huwa min aqdil qalb, yaitu ikatan hati. Wa tasmimih, yaitu tasmim, yaitu membuat hati menjadi mantap. Tasmim menjadi mantap, tapi bukan mantap yang baik. Karena somam artinya adalah bisu, membuat hati menjadi apa? Menjadi beku dan bisu. Faka'annahu yuwaswisu fi nafsih, seakan-akan setan itu membuat bisikan-bisikan ke dalam jiwa orang tadi. Wa yuhadditsuh, dan mengajak dia bicara, bi anna alaika lailan tawilan, bahwasanya engkau masih harus melewati malam yang panjang. Fata'akhkhar anil qiyam, maka tunda saja qiyamul lail, masih lama ini waktunya. Waqil, ada yang mengatakan huwa majazun kunniya biha an tasbitis syaitan. Ada yang mengatakan ini cuma gaya bahasa, sebagai ungkapan kinayah, sebagai ungkapan yang menggambarkan perlambatan yang dilakukan oleh setan an qiyamil lail, dari menegakkan dari salat malam. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam fa idza stayqadha fa dzakarallaha azza wajal, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian apabila dia bangun lalu dia menyebut nama Allah azza wajal, inhalat uqdah, menjadi terurailah satu simpul tersebut, satu simpul. Fa idza tawaddaa inhalat anhu uqdatan, kalau dia berwudu maka terurailah dua ikatan, ikatan pertama dengan ikatan yang kedua. Fa idza shalla inhalatil uqad, kalau dia mengerjakan sholat maka ketiga-tiganya akan teruraikan. Fa asbaha nasyitan thayyiban nafas, maka dia masuk di waktu pagi dalam keadaan penuh dengan semangat, kerajinan dan jiwa yang bagus. Wa illa asbaha khabithan nafsi kaslana, kalau tidak demikian maka dia
berpagi-pagi dalam keadaan jiwanya itu busuk dan pemalas. Fihi fawaid, di dalamnya ada faidah-faidah kata Imam Nawawi. Minha diantaranya al-hasu ala dzikrillahi ta'ala indal istiqad, dorongan, anjuran untuk menyebut nama Allah Ta'ala ketika bangun tidur. Waja'at fihi adkarun maksusatun masyhurah, dan telah datang di dalam masalah bangun tidur itu zikir-zikir yang khusus, yang sudah dikenal, zikir yang sudah terkenal. Fi sahih, dalam kitab sahih. Wa qad jama'tuha wa ma yata'allaqu biha fi babin min kitabil adkar, dan saya telah mengumpulkan itu dan perkara yang terkait dengan itu di dalam suatu bab dalam kitabul adkar. Wala yata'ayyanu li hadhil fadilati dzikrun, dan tidak ditentukan satu zikir pun untuk mendapatkan keutamaan ini tadi. Rasulullah tidak mengatakan lafaz zikirnya apa. Jadi boleh zikir yang itu, boleh zikir yang lainnya dan seterusnya. Lakinnal adkarul ma'surata fihi afdal, akan tetapi zikir-zikir yang ada dalilnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih itu tentunya paling utama atau lebih utama. Wa minha at-tahridu 'alal wudu'i hina dorongan untuk berwudu ketika bangun tidur. Wa 'alas shalah, dan dorongan untuk mengerjakan salat ketika bangun tidur. Wa in qulta wa alam ni wa in qulta titik atau titik dua di sini. Dohirnya adalah wa in qalat, kemudian titiknya satu aja. Walaupun sholatnya sedikit, karena Rasulullah memutlakkan, walaupun hanya 1 rakaat, tidak apa-apa, dia akan selamat dari gangguan setan tadi. Ini dohirnya adalah wa in qalat. Setelahnya titiknya satu aja, bukan titik dua. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, wa idza tawaddaa in halat uqdatan, apabila dia berwudu terurailah 2 buhul atau 2 simpul ikatan tadi. Maknahu tamamu uqdatain, kesempurnaan 2 ikatan, ikatan pertama dan ikatan yang kedua, simpul yang pertama dan kedua. Ai in halat uqdatun saniyatun wa tamma biha uqdatan, terurailah simpul yang kedua dan dengan itu sempurnalah penguraian 2 simpul. Wa huwa bi makna qaulillahi ta'ala, dan ini semakna dengan pola firman Allah Ta'ala, qul a innakum latakfuruna billadzi khalaqal arda fi yaumain ila qaulihi fi arba'ah. Katakan kepada mereka, apakah kalian benar-benar mengingkari zat yang menciptakan bumi di dalam 2 hari, sampai pada firman Allah Ta'ala fi arba'ah, yaitu di dalam 4 hari. Jadi bukan penciptaan bumi dengan segala isinya itu mencapai 6 hari, tapi 2 hari penciptaan, kemudian penyempurnaannya adalah 2 hari berikutnya, sehingga kelengkapannya adalah 4 hari. Ai fi tamami arba'ah, di dalam kelengkapan 4 hari. Wa maknanya adalah fi yaumaini akhirain, di 2 hari yang lain. Tammatil jumlatu bihima arba'atu ayyam, sempurnalah jumlah dengan 2 harian tadi itu 4 hari. Wa misluhu, dan pola yang semacam ini fil hadits sahih, di dalam hadis yang sahih, man shalla ala janazatin falahu qirat, barang siapa menyolati jenazah dia akan mendapatkan 1 qirat. Wa man tabi'aha hatta tudha'a fil qabr qiratan, dan barang siapa mengiringi atau mengikuti jenazah itu hingga dia diletakkan di dalam lubang kubur, dia akan mendapatkan 2 qirat. Maksudnya adalah secara lengkapnya adalah 2 qirat, 1 untuk sholat dan 1 untuk mengikuti jenazah tadi. Baik, muttafaqun alaih dari Abi Hurairah. Ila an qala, sampai pada ucapan Nawawi, wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam fa asbaha nasyitan thayyiban nafas, masuk di waktu pagi dalam keadaan bersemangat dan jiwanya bagus. Maknanya adalah li sururihi bima wafaqahu Allahul karimu lahu minat ta'ah, karena dia bergembira dengan taufik yang dikaruniakan kepada Allah yang maha dermawan kepadanya, taufik untuk menjalankan ketaatan. Wa wa'tihi bihi min sawabih, dan karena dia gembira dengan apa yang Allah janjikan. Kalau bima berarti apa? Bima, kemudian setelah ini adalah wa wa'adahu bih, dan
apa yang Allah janjikan min sawabih berupa pahala Allah Ta'ala ma'ama yubariku lahu fi nafsih, disertai dengan keberkahan yang Allah berikan pada jiwa orang tadi, wa tasarrufih, keberkahan di dalam aktivitas dia, fi kulli umurih, di seluruh urusan dia, ma'ama zala anhu min uqadis syaitan, disertai dengan apa saja yang hilang dari dirinya, yaitu berupa simpul-simpul setan, wa tasbitih, dan perlambatan yang dilakukan oleh setan. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam wa illa asbaha khabithan nafsi kaslana, maknahu lima alaihi min uqadis syaitan. Kenapa jiwanya jadi busuk dan jadi pemalas? Karena dia masih memikul belenggu, dia masih memikul simpul-simpul dari setan tadi. Wa asari tasbitihi, yaitu masih ada jejak-jejak perlambatan dari setan, wastilaihi, dan masih ada pengaruh dari dominasi setan, ma'annahu lam yazal dzalika an, disertai dengan bahwasanya belenggu itu ikatan atau simpul-simpul tadi masih terus ada di leher dia, masih ada di tengkuk dia. Wa zahirul hadis anna man lam yajma' bainal umuri salasah, zahir hadis ini menunjukkan bahwasanya barang siapa tidak mengumpulkan tiga perkara ini, wahya dzikru wal wudu'u was shalah, yaitu zikir, wudu dan salat, fahuwa dakhilun fi man yusbihu khabithan nafsi kaslana, maka dia masuk ke dalam golongan orang yang masuk di waktu pagi dalam keadaan jiwanya busuk dan pemalas. Selesai dari Al-Minhaj. As-salisa asyar, yang ke-13, as-saum, termasuk melindungi dari setan, melindungi kita dari gangguan setan adalah banyak berpuasa. Zakara ba'dul ulama anna sauma sababun najati minasyaiton. Sebagian ulama menyebutkan bahwasanya puasa juga sebab keselamatan dari gangguan setan. Dzalika li anna syaitana yuhwil insana bi tamakkunihil jarya fihi majrad dam. Yang demikian itu dikarenakan setan mampu menyesatkan manusia karena dia mampu mengalir pada jiwa, pada diri manusia seperti aliran darah. An Safiyah radhiyallahu anha, Safiyah binti Man, Safiyah binti Man, ya, Safiyah binti Huyai ibn al-Akhtab, na'am, radhiyallahu anha, barakallahu fiik, tamam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, oh ini salah ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qal, berarti kolonnya juga dihapus, cukup satu aja. Inna syaitana yajri minal insani majrad dam. Sesungguhnya setan itu mengalir pada diri manusia seperti aliran darah. Aliran darah sejak di dalam badan sampai di mendekati permukaan kulit, semuanya ada. Berarti memang setan betul-betul mampu untuk menguasai manusia. Kalau Allah tidak menolong, tidak akan tertolong kita ini. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Wassaum yudayyiqu ala syaitani majrahu fil insan. Sementara puasa itu akan menyempitkan aliran setan pada diri manusia. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jaa Ramadhanu futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar." Apabila datang bulan Ramadan, dibukakanlah pintu-pintu surga dan ditutuplah pintu-pintu neraka. Wasufidatis syayatin, dan setan-setan akan dibelenggu. Diriwayatkan oleh Muslim. Wa hadzal ma'na alladzi dzakaru yahtamilus shawab. Makna yang disebutkan oleh sebagian ulama tadi ada kemungkinan benar. Yaitu apa? Maksudnya adalah Allah Ta'ala menjadikan dengan barokah puasa tadi jalan aliran setan di dalam badan kita itu menyempit. Wa amal makna alladzi dzakarahu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah awdah wa ausa. Adapun makna yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu lebih luas dan lebih jelas dan lebih luas.
Apa kata beliau? Kita baca. Qala rahimahullah wa ma dzaka illa li'annahu fi syahri Ramadan. Tidaklah itu terjadi, yaitu kenapa setan-setan sampai dikabarkan terbelenggu, karena itu adalah di bulan Ramadan. Tambaisul qulubu ilal khair. Jiwa itu terbangkitkan untuk melakukan kebaikan-kebaikan, wal a'mali shalihah, dan amalan-amalan yang baik. Allati biha wa bisababiha tuftahu abwabul jannah. Yang dengan kebaikan dan amal soleh itu pintu-pintu surga akan terbuka. Wa yamtani'u minasyururil lati biha tuftahu abwabun nar. Dan akan terhalangi dari kejahatan-kejahatan yang dengan itu pintu neraka terbuka. Orang di bulan Ramadan malas untuk berbuat jahat, alhamdulillah, maka pintu neraka pun jadi tertutup. Wa tusaffatus syayatin, dan dengan sebab itu setan-setan pun terbelenggu, karena manusia betul-betul malas berbuat kejahatan dan bersemangat berbuat baik. Fala yatamakkanuna an ya'malu ma ya'malunahu fil iftar. Maka setan-setan tadi tidak mampu untuk melakukan perbuatan yang biasa mereka kerjakan pada masa-masa selain puasa. Fa innal musaffat huwal muqayyad. Orang yang musaffat, yaitu terbelenggu, adalah orang yang terikat. Nah, setan sekarang diikat. Li'annahum innama yatamakkanuna min bani Adam bisababi syahawat. Karena para setan itu hanyalah mampu untuk menyesatkan Bani Adam disebabkan karena syahwat-syahwat mereka. Fa idza kaffu 'anis syahawat, maka apabila Bani Adam menahan diri dari syahwat-syahwat, sufitatis syayatin, setan-setan pun terbelenggu. Selesai dari Majmu'ul Fatawa. Fa tasfidus syayatin hasilun bisababin kifafil mu'minina min syahawatihim. Maka terbelenggunya setan-setan itu terjadi disebabkan karena kaum mukminin menahan diri dari syahwat-syahwat mereka. La bisababi mujarradis shaum, bukan dengan semata-mata puasa. Semata-mata puasa itu tidak cukup. Tapi apa? Puasa yang betul-betul puasa, bukan hanya puasa menahan makan dan minum, tapi juga puasa dari maksiat-maksiat. Li'anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam innama dzakara tasfidas syayatin fi syahri Ramadan. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hanyalah menyebutkan dibelenggunya setan-setan itu di bulan Ramadan, la fi ghairi Ramadan, bukan di selain bulan Ramadan. Ya, Rasul nggak menyebutkan terjadinya ini adalah setiap kali orang puasa, tapi ini hanya di bulan Ramadan. Lakin akan tetapi, la syaka anna man aktsara minas shaum in kafat syahawatuh. Barang siapa memperbanyak puasa walaupun bukan di bulan Ramadan, syahwatnya tetap akan terhalangi, syahwatnya akan tetap tertahan. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada kami, ya ma'syaras syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Wahai para pemuda, barang siapa dari kalian mampu untuk ba'ah, alal khilaf di antara para ulama, apakah ba'ah itu sekedar yaitu menggauli istri ataukah masuk di dalamnya adalah memberikan nafkah zahir. Wa man lam yastati' fa alaihi bishaum, dan barang siapa belum mampu maka hendaknya dia memperbanyak puasa. Ini menunjukkan bahwasanya yang rajih adalah yang kedua, yaitu apa? Yaitu mampu untuk memberikan nafkah zahir. Kenapa? Kalau dia tidak mampu ba'ah berarti memperbanyak puasa untuk menahan syahwat. Berarti sebenarnya kalau masalah syahwat dia mampu itu. Berarti ba'ah yang dimaksudkan di sini adalah apa? Yaitu nafkah zahir. Memang ini khilaf. Fa innahu lahu wija, karena puasa itu akan menjadi penahan syahwat bagi dia. Makna wija asalnya adalah apa? Yaitu kebiasaan jahiliyah, yaitu seseorang yang memotong kemaluannya agar tidak lagi tergoda dengan lawan jenisnya. Thayyib, muttafaqun alaih. Qala al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, tsumma qala, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa man lam yastati' fa alaihi bishaum. Barang siapa tidak mampu maka hendaknya dia memperbanyak puasa. Fa innahu lahu wija, karena puasa itu akan menjadi penahan syahwat bagi dia. Dan
Tafsir yang pertama pun kuat. Kembalinya kepada lam yastati, yaitu belum mampu untuk, bukan belum mampu untuk ba'ah, tapi belum mampu untuk menikah. Fa arsyadahum ila dawa'i syafi. Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam membimbing mereka untuk mengerjakan, untuk menggunakan obat yang mampu menyembuhkan dengan seizin Allah, alladzi wudi'a li hadzal amr, yang memang diletakkan untuk urusan ini, urusan menahan syahwat, yaitu apa? Puasa. Summa naqalahum, yaitu yaitu pernikahan. Obat yang memuaskan untuk menahan gelora syahwat adalah disalurkan pada tempat yang betul, yaitu apa? Pernikahan yang sah. Summa naqalahum anhu indal ajzi ilal badal. Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memindahkan mereka dari pernikahan tadi karena mereka tidak mampu menikah, belum mampu menikah, kepada penggantinya, obat pengganti, wa huwa shaum, yaitu puasa. Fa innahu yaksiru syahwatan nafas, karena puasa itu akan mematahkan syahwat jiwa. Wa yudayyiqu 'alaiha majari syahwah, dan akan menyempitkan baginya aliran-aliran syahwat. Fa inna hadhihi syahwah taqwa bi kathratil ghizai wa kaifiyatih, karena syahwat itu menguat dengan banyaknya gizi, banyaknya makanan yang kita makan. Wa kaifiyatih, dan tata caranya. Tergantung tata cara makan. Kalau tata caranya betul, syahwatnya boleh dikendalikan. Kalau salah, maka syahwatnya akan meledak-ledak. Fa kamiyatul ghidha wa kaifiyatuh, maka kamiyah yaitu jumlah atau kuantitas makanan, wa kaifiyatuh yaitu kualitasnya, yazidani fi taulidiha, akan menambah lahirnya syahwat. Fasawm yudayyiqu 'alaiha dzalik, maka puasa akan menyempitkan syahwat tadi. Fayasiru bimanzilati wija'il fahl, maka jadilah puasa itu bagaikan pemotongan kemaluan dari pejantan. Fahl artinya pejantan. Wa qallaman admana shauma illa wa matat syahwatuh au dha'ufat jiddan, dan jarang sekali orang yang terus-menerus berpuasa kecuali dalam keadaan syahwatnya akan mati atau sangat melemah. Dan ini juga yang dirojihkan oleh Syekh Yahya. Kalau cuma puasa 1 kali 2 kali, ini syahwat belum akan tertahan. Bahkan boleh jadi syahwatnya itu akan apa? Meledak. Karena apa? Puasa sekali 2 kali, nanti waktu buka dia balas dendam, sama aja. Tapi kalau rajin puasa, maka ini yang akan melemahkan syahwat dia. Tayyib, wa shaumul masyru' yu'addiluha. Sementara puasa yang disyariatkan itu akan membuatnya setimbang, menjadikan dia itu seimbang. Wa tidaluha hasanatun baina sayyi'atain, dan keseimbangan syahwat itu adalah kebaikan di antara 2 keburukan. Kita tidak disuruh untuk menjadi pendeta-pendeta yang suka rohbaniyah, yang suka membujang. Allah Ta'ala tidak disucikan dari anak, sementara mereka sendiri membujang, disucikan dari pernikahan dan anak. Ini keajaiban mereka. Tapi yang betul adalah menikah, tetapi dengan keseimbangan. Demikian pula puasa, tetapi juga dengan keseimbangan. Wa wasatun baina tarafaini madmumain, dan dia adalah pertengahan di antara 2 ujung yang tercela. Wa huma al-anatu wal ghilmatu syadidatul mufritah, yaitu kelemahan atau sebaliknya, yaitu gelora yang berlebihan, yang melampaui batas. Wa kilahuma kharijun anil i'tidal, dan dua-duanya itu adalah keluar dari keseimbangan. Wa kila tarafai qasdil umuri dhamin, dan kedua ujung dari perkara yang terpuji, perkara yang pertengahan itu adalah tercela. Setiap perkara pertengahan itu memiliki 2 ujung yang tercela, maka bagusnya adalah yang pertengahan. Wa khairul umuri awsatuha, perkara yang terbaik adalah yang pertengahannya. Wal akhlaqul fadilatu kulluha wasatun baina tarafai ifratin wa tafrid, akhlak-akhlak yang utama semuanya adalah pertengahan di antara 2 ujung, yaitu ujung kurang dan ujung yang berlebihan. Ujung yang berlebihan dan ujung yang kurang. Ifrat itu adalah ghulu, tafrid itu adalah taksir.
Wa kadzalika dinul mustaqim wasatun bainal hirafain. Demikian pula agama yang lurus adalah agama yang pertengahan di antara dua penyimpangan. Wa kadzalika sunnah wasatun baina bid'atain. Demikian pula sunnah itu adalah pertengahan di antara dua bid'ah. Bid'ah berlebihan dan bid'ah yang bersifat meremehkan. Wa kadzalika shawabu fi masailin niza' idza syi'ta an tahdhiya bihi fahuwal qaulul wasatu baina tarafaini mutabaidain. Demikian pula kebenaran di dalam masalah-masalah yang diperselisihkan, apabila engkau ingin mendapatkan itu, yaitu mendapatkan kebenaran, maka dia adalah perkataan yang pertengahan di antara dua ujung yang saling berjauhan. Selesai dari Raudhatul Muhibbin. Wa qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, wa man yaf'alu bihi dzalik, dan barang siapa mengerjakan itu, tanqati'u syahwatuh, syahwatnya akan terputus. Wa muqtadah, tuntutannya adalah anna shauma qami'un li syahwatin nikah, puasa itu akan mematahkan syahwat pernikahan. Wastushkil, tetapi dipertanyakan karena ada kerumitan. Bi anna shauma yazidu fi tahyijil hararah, karena bahwasanya puasa itu akan menambahkan kobaran panas. Wa dzalika mimma yuthiru syahwah, dan kobaran panas badan itu justru akan semakin mengobarkan syahwat. Lakin nadzalika innama yaqa'u fi mabda'il amr, tetapi kata Ibnu Hajar itu hanyalah terjadi di awal-awal puasa. Awal-awal puasa syahwatnya membesar, ingin makan, ingin minum, ingin mendatangi istri, itu awal-awal saja. Kalau sudah rutin puasa, maka akan mulai terlatih badannya. Fa idza tamada alaihi wa'tadah, apabila dia terus-menerus melakukan itu dan sudah terbiasa mengerjakannya, sakana dzalik, menjadi tenang kembali jiwanya. Wallahu a'lam. Selesai dari Fathul Bari. Fal khulasah, kesimpulannya adalah anna kasratas shaum yudayyiqu syahawat, bahwasanya banyaknya puasa itu akan menyempitkan syahwat-syahwat. Fa tadayyaqa alaihi syaitan, maka setan pun menjadi tersempitkan. Majrahu, yaitu apa? Aliran dia fi jismil insan, di dalam badan manusia. Fa idza kana fi syahri Ramadan, kemudian apabila telah datang bulan Ramadan, istajabdiqu jiddan ala syaitan, kesempitannya akan semakin besar, yaitu akan semakin menyempit aliran tadi terhadap setan, hatta yusaffada wa yusalsala alaih, sampai-sampai dia itu terbelenggu dan dirantai. Wakilal maknaya ini qaulani li Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, dan kedua makna ini adalah sama-sama pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Apakah rantainya itu betul-betul rantai asli ataukah rantai maknawi? Dua-duanya adalah pendapat Syekhul Islam juga. Wala yatanafayan, dan tidak saling meniadakan, tidak saling bertentangan. Qala rahimahullah, innahu sabata bin nasi wal ijma' man usaimi minal akli wasyurbi wal jima'. Sesungguhnya telah pasti dengan nas dan ijma' bahwasanya orang yang puasa itu terlarang dari makan dan minum dan pergaulan, yaitu hubungan suami istri. Wa qad sabata anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam annahu qala inna syaitana yajri min ibni adam majrad dam. Sementara telah pasti dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, sesungguhnya setan itu mengalir daripada Bani Adam seperti aliran darah. Wala raiba anna dama yatawalladu minat ta'ami wasyarab, dan tidak ada keraguan bahwasanya darah itu terlahirkan dari makanan dan minuman. Wa idza akala au syarib ittasa'at majari syaitan, apabila seseorang itu makan dan minum, menjadi luaslah aliran-aliran untuk setan, jalur-jalur untuk setan. Walihada qal fa dayiqu majarihi bil ju', oleh karena itulah Rasulullah bersabda, tapi hadisnya dhaif, sempitkanlah aliran-aliran setan itu dengan kelaparan. Wa ba'duhum yakuru hadzal lafaz marfu'an, sebagian dari orang-orang menyebutkan lafaz ini marfu', menisbatkan kepada Nabi. Walihada qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala ramadhanu futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar.
Oleh karena itulah Nabi SAW bersabda, apabila telah masuk waktu Ramadan, dibukakanlah pintu-pintu surga dan ditutuplah pintu-pintu neraka. Wasufidatis syayatin, dan setan-setan dibelenggu. Fa inna majari syayatin alladhi huwa dam dhaqat. Karena aliran-aliran untuk setan yang mana dia adalah darah, yaitu aliran darah, pembuluh darah, itu menyempit. Wa idza dhaqat imba'asatil qulubu ila fi'lil khairat. Apabila dia menyempit, hati pun terbangkitkan untuk mengerjakan kebaikan-kebaikan. Allati biha tuftahu abwabul jannah, yang dengan itulah pintu-pintu surga akan dibuka. Wa ila tarkil munkarat, dan jiwa akan terbangkitkan untuk meninggalkan kemungkaran-kemungkaran. Allati biha tuftahu abwabun nar, yang mana dengan itu pintu-pintu neraka akan terbuka, terbuka kemungkaran. Wa sufidatis syayatin, dan setan-setan terbelenggu ketika jiwa memilih kepada yang baik dan meninggalkan yang buruk. Fa dha'ufat quwwatuhum wa amaluhum bitasfitihim, maka melemahlah kekuatan setan dan amalan-amalan setan dengan belenggu yang ada pada mereka. Falam yastati'u ayyaf'alu fi syahri ramadhana ma kanu yaf'alunahu fi ghairihi, maka mereka tidak mampu untuk melakukan di bulan Ramadan apa yang biasa mereka lakukan di selain bulan Ramadan. Walam yaqul, Rasulullah tidak mengatakan innahum qutilu wala matu. Rasulullah tidak mengatakan bahwasanya setan itu jadi terbunuh atau mati, balqal sufidat. Rasulullah hanya mengatakan setan-setan itu dibelenggu. Wal musaffat minasyayatini qad yu'dhi. Sementara setan yang terbelenggu terkadang masih mampu mengganggu. Ini sebagai jawaban untuk orang yang bertanya, kenapa di bulan Ramadan masih ada orang-orang yang gila dalam keadaan kesurupan, katanya setan dibelenggu. Nah, jawabannya di sini, memang tangan kakinya dibelenggu, tapi boleh jadi hembusan-hembusan mulut dia dan syubhat dia, demikian pula sihir-sihir dia itu ada. Lakinna hadza aqallu wa ab'afu mimma yakunu fi ghairi Ramadan. Tetapi gangguan dia itu adalah paling sedikit dan paling lemah dibandingkan, yaitu lebih sedikit dan lebih lemah dibandingkan gangguan yang dia miliki di selain bulan Ramadan. Fahuwa bihasabi kamali shaum wa naqsih, maka ini sesuai dengan kadar kesempurnaan puasa seseorang dan kurangnya puasa dia. Ini menunjukkan puasa memang berpengaruh untuk apa? Menyelamatkan kita dari gangguan setan. Faman kana shaumuhu kamilan jufi'a syaitanu daf'an la yadfa'uhu daf'u shaumun naqis, daf'u shaumin naqis. Apabila puasanya itu sempurna, setan akan tertolak dengan penolakan yang tidak mampu dilakukan oleh puasa yang kurang, puasa yang kualitasnya kurang. Fahadhil munasabatu zahiratun fi man is-shaimi minal akal. Kesesuaian ini jelas kenapa orang yang puasa itu dilarang untuk makan, yaitu untuk apa? Mempersempit jalur-jalur setan. Selesai dari Majmu'ul Fatawa. Baik, kita lanjutkan sebentar lagi insyaallah. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin.